Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bisa disebut yang ke-6 ghaflatu menjelaskan tentang kelalaian. Al-ghaflatu tuzidul hasrata. Kelalaian itu akan melahirkan penyesalan. Al-ghaflatu tuzidul ni'mata wa tuhjab 'anil khidmah. Yang dinamakan ghaflah itu adalah sesuatu yang menghilangkan nikmat Allah dan menghijab ataupun dan terhijab daripada khidmah. Jadi yang dinamakan dengan tanda itu adalah nikmat apa atau nikmat Allah itu tidak berharga untuk kita, termasuk kufur terhadap nikmat. Allah berikan kekayaan, tapi kekayaan tidak menjadi bagian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang bagi tips tadi saya tadi bang. Bisa. Langsung habis nih. Tinggal menyebut. Sana nggak ikut. Jadi yang dinamakan dengan ghaflah itu bahasa lainnya adalah kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Tidak memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelalaian itu akan menghilangkan nikmat Allah. Seolah-olah nikmat Allah itu tidak ada untuk kita karena tidak dimanfaatkan. Dan bahkan yang dinamakan dengan kelalaian itu tuhjab adalah khidmah. Artinya tidak dimanfaatkan untuk berkhidmah kepada Allah, maka khidmahnya terhijab karena adanya ghaflah. Al-ghaflatu tuzidul hasada. Kemudian kelalaian itu juga akan melahirkan atau menambahi kedengkian terhadap siapapun. Kenapa kita bisa dengki kepada siapapun? Mungkin karena ada orang kaya kemudian kita dengki, ada orang yang maju kemudian kita dengki. Itu karena lalai terhadap apa yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada kita. Yang boleh dengki itu cuma dalam dua perkara kata Nabi. Yang pertama yaitu dengki kepada orang yang berilmu. Kenapa dia berilmu? Kita tidak. Sehingga kedengkian kita akan melahirkan semangat untuk mencari ilmu. Tapi bukan berarti kita maksudnya ingin maksudnya merusak dia, tapi ingin seperti dia. Dalam konteksnya adalah kebaikan. Kemudian dengki kepada seseorang yang Allah Ta'ala berikan nikmat, anfaqahu malan, kemudian dia menafkahkan harta itu kepada jalan yang baik. Nah, yang dua model ini ataupun dua style ini, dengki kepada orang yang berilmu dan dengki kepada orang yang dermawan, itu kedengkian yang dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu namanya adalah ghaflah, lalai, karena dia tidak memandang sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala inginkan, cara memandang seorang hamba terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uqiyah, dihikayatkan anda ba'da salihin, sebagian orang-orang saleh dahulu kala, ra'a ustadahu fil manam, mereka bermimpi kepada gurunya setelah gurunya meninggal dunia. Fasa'alahu, maka kemudian dia bertanya kepada gurunya, ayyul hasra a'dham indakum, kalian yang sudah meninggal ini apa penyesalan yang paling besar untuk kalian? Maka guru-gurunya menjawab, faqala hasratul ghaflah, yang paling kami sesalkan adalah kelalaian. Karena lalai itu mencakup dalam segala perkara. Orang lalai mungkin salatnya akan tertinggal, orang lalai puasanya juga akan tertinggal, orang lalai kewajibannya juga akan tertinggal. Maka penyesalan terbesar adalah sebuah kelalaian. Jadi lalai itu adalah naba besar dari segala kemaksiatan, namanya lalai. Kenapa orang berani mencuri? Dia lalai bahwa mencuri itu hukumnya adalah haram. Kenapa orang berani berzina? Dia lalai bahwa zina itu adalah cara hewan untuk melampiaskan syahwat dan hawa nafsunya. Kelalaian itulah. Tapi untungnya alhamdulillah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun dosa dan kemaksiatan kita, kalau kita kembali kepada Allah dengan taubat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. At-taibu minadz dzambi kama la dzamba lahu. Orang pernah berzina, kalau tobat maka seolah dia tidak pernah berzina. Orang pernah mencuri, kalau dia tobat maka seolah tidak pernah mencuri. Yang penting kalau berkaitan dosanya kepada manusia, maka mesti saling memaafkan, mesti saling mengampunkan. Tapi kalau kaitan kepada Allah cukup lebur dengan istighfar. Makanya syarat tobat itu kata Imam Nawawi, kalau berkaitan dosanya dengan Allah ada 3, kalau berkaitan dengan manusia jadi 4. Yang pertama menyesal, kemudian yang kedua tinggalkan kemaksiatannya, kemudian yang ketiga yaitu lakukan segala perintahnya. Kalau berkaitan dengan manusia, contoh utang, maka bayari utang-utangnya. Tapi ini bukan menyinggung Bapak Royhan, santai saja. Kemudian waruya, diriwayatkan anna ba'dahum, ada sebagian para murid-muridnya, ra'a Zannun al-Misri fi manamihi, setelah meninggal ulama seorang imam yang bernama Zannun al-Misri, orang Mesir, ulama sufi, mereka melihat beliau dalam mimpi. Faqala lahu, mereka bertanya kepada Zannun al-Misri, ma fa'alallahu bika, setelah kau meninggal dunia, apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu setelah kamu beramal di atas dunia? Meninggal guru naun, faqal, dijawab oleh gurunya yang bernama Zannun al-Misri, auqafani baina yaday, setelah aku meninggal aku pun dihadapkan kepada Allah dan disuruh tegak di hadapan Allah. Jong songon bayo nagit yukum adi kan diinterogasi. Wa qala li,
Kemudian Allah berkata kepadaku setelah aku ditegakkan di hadapan Allah, ya mudda'i ya kadzabu adaita mahabbati thumma ghafalta anni. Duhai orang yang menyeru atau senantiasa berdoa kepada aku ning Allah, kepada Zanud al-Misri, kau adalah pembohong. Adaita mahabbati, selama di dunia kau senantiasa mengungkapkan cinta kepadaku, thumma ghafalta anni, tapi cintamu hanyalah sekedar kamuflase. Karena cintamu tak mampu kamu buktikan dengan melakukan segala perintahku. Ada dua kesimpulan yang kita ambil. Pertama adalah definisi cinta. Apa itu cinta itu? Cinta akan membuat kita mengutamakan segala sesuatu keinginan orang yang kita cintai. Betul. Makanya definisi cinta itu dalam kajian tasawuf, al-itharu ma tuhib liman tuhab. Kamu akan korbankan apa yang paling kau cintai kepada sosok yang kau cintai. Jadi kalau tidak berkorban namanya bukan cinta. Kesimpulan yang kedua, sehebat kurbahnya kedudukan seorang Zannun al-Misri yang sudah dikenal beliau adalah seorang ulama sufi saja, Allah masih memanggilnya dengan panggilan ya mudda'i ya kadzab adaita mahabbati thumma ghafalta anni. Lalu bagaimana kita kalau dibandingkan dengan Zannun al-Misri? Karomah beliau sudah jelas, beliau sahibul khutwah, bisa melangkah satu langkah kemanapun yang beliau inginkan. Hari ini sholat di Mesir, maka kemudian 1 jam kemudian atau setengah jam kemudian sholat di Makkah, sholat di Madinah. Beliau bisa juga, maksudnya banyaklah karomah-karomah beliau, muridnya bertabur di mana-mana, dan beliau adalah ahli hadis. Tapi Allah masih memanggilnya dengan ya mudda'i ya kadzab. Sesulit itulah interogasi dari Allah. Maka kalau ke kita ungkapan apa yang akan Allah panggilkan kepada kita. Sehebat dia saja yang muridnya bertabur dan sanad keilmuannya sampai hari kiamat akan hidup di mana-mana, Allah masih memanggilnya dengan ya mudda'i ya kadzab. Duhai yang hanya sekedar memanggil tapi penuh dengan kebohongan. Lalu siapa kita dibandingkan dia? Supaya ini menjadi batu loncatan, motivasi untuk meningkatkan potensi takwa dan kedekatan kepada Allah. Faqala awqafani baina yadayhi wa qala li ya mudda'i ya kadzab ada'ita mahabbati thumma ghafalta anni. Maka kemudian lahirlah satu syair, anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi. Kau lalai, hatimu penuh dengan kelupaan. Zahabal umru wa dzunubu kamahi. Umurmu makin habis dan dosamu catatannya masih ada. Artinya bagaimana? Kau lalai, hatimu lupa kepada Allah, umur makin habis karena tidak ada orang yang makin lama hidup, semua orang makin cepat, makin menghabiskan hidupnya. Jadi ibaratnya bahasanya adalah kata Syekh Jalaluddin. Jasanya gimana? Nggak apa-apa, habisin aja dulu. Abi mau ngaji dulu. Apa-apa habisin. Kata Syekh Jalaluddin bahwa setiap orang ini setiap hari dia berjalan terlihat secara pandangan dunia mungkin meskios di dunia kayak pasar, balanjo, silaturahmi, mengaji, tapi secara hakikat perjalanan dia sebenarnya adalah perjalanan menuju kuburnya. Jadi makin hari kita makin dekat ke tempat yang akan dimana menyimpan jasad kita. Cuma kita tidak merasa, kita tidak terasa karena kita masih dibuai mimpi indah dan 1000 keinginan di atas dunia. Jadi ulang lupa, makanya kata Nabi wa kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Huki anna rajulan minas salihin. Diikayatkan seorang laki-laki dari orang saleh, ra'a walidahu fi manamihi. Satu ketika dia bermimpi kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Ini cerita, motivasi. Faqal ya abati kaifa anta? Duhai ayahku, setelah kau meninggal dunia bagaimana keadaanmu sekarang? Saya tidak bisa lagi berbakti kepadamu, tidak bisa menyiapkan pakaianmu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Siapa yang mengurusmu di kuburmu? Kata si anak kepada ayah yang sudah meninggal dalam mimpinya. Wa kaifa haluka? Apa kabar? Faqal ya waladi, duhai anakku, dengan ayahnya. Ishna fit dunya ghafilin wa mutna ghafilin. Dulu di dunia aku hidup penuh kelalaian, sampai mati aku juga penuh dengan kelalaian. Ini mengingatkan sebuah cerita. Ada namanya Marga Pulungan, seangkatan dengan Abang Anda Jenderal Ahmad Yani yang tinggal di Kelapa Nunggal. Saya dapat cerita malam Jumat kemarin waktu kajian di sana, bahwa di 16 Ramadan ada seorang alumni Mustafawiyah, satu angkatan beliau, satu tanggal lahir, 1 bulan dan tahun yang sama tanggalnya, sama bulannya, sama tahunnya, mengimami sholat taraweh di Bintaro. Ketika beliau sujud dan sujud rokaat kalau nggak salah rokaat ke-20, beliau meninggal dalam sujudnya. Jadi orang menunggu sudah tidak bangkit. Bayangkan meninggal di bulan yang suci, pada sholat taraweh, sholat sunnah yang pernah ditinggalkan Nabi. Di rumahnya Allah namanya masjid, posisinya beliau menjadi imam, dan beliau subhanallah adalah yaitu orang berilmu. Saya tanya apa kira-kira kehebatan beliau?
Maka kata beliau, yang paling rahasia sebenarnya saya tidak tahu, tapi orangnya selalu senyum menghadapi kehidupan. Ketemu dengan orang senyum, indah unjung berkerut tidak boinai, meninggal dalam keadaan sujud. Sudah pertanda, dan setelah diperhatikan ternyata keningnya juga basah dengan keringat. Karena pertanda, kata Nabi, itu adalah meninggal pada tempat yang baik. Kemudian dilihat keningnya kalau berkeringat, namanya urqul jabin, pertanda bahwa kematiannya adalah husnul khatimah. Subhanallah, kita merindukan kematian seperti itu. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya waladi, duhai anakku, ishna fid dunya ghafilin wa mutna ghafilin. Di dunia dulu kami hidup dalam keadaan lalai, maka kami juga mati dalam keadaan lalai. Wa fi Za'r Riyad, dalam kitab Za'r Riyad, karena Ya'qub alaihi salam muakhiyan li malakil maut. Nabi Ya'qub itu sangat dekat kepada malakul maut. Muakhiyan itu bersaudara, Ustaz. Akho yu akhi, kan akho yu akhi, ya kan? Muakhotan, bersaudara, teman akrab, teman karib dengan malakul maut Nabi Ya'qub. Kemudian fazarahu, satu ketika malakul maut datang berziarah kepada Nabi Ya'qub, datang bersilaturahmi. Qala lahu Ya'qub, maka kemudian Ya'qub pun bertanya kepada malakul maut, ya malakal mauti, duhai malakul maut, azairan jikta au qabidan ruhi, kali ini kedatanganmu kepadaku adalah untuk ziarah atau sekalian akan memisahkanku dengan kehidupan? Nabi Ya'qub bertanya, ya kan, saking akrabnya, saking karibnya, saking dekatnya, itu binotoi, kan? Kali ini kau datang kepadaku adalah berziarah saja atau kau akan mencabut nyawaku? Faqal bal zairan, aku datang hanya berziarah wahai Ya'qub, kata malakul maut. Qul fa inni as'aluka hajatan, kalau begitu malakul maut, aku punya hajat, boleh nggak aku minta sesuatu kepada kamu? Kata Ya'qub kepada malakul maut, faqal wa mahi, hajat apa yang kau inginkan dariku? Kata malakul maut, qal antu'lamani allama yu'allimu antu'allimani, jangan a'lama yu'allimu antu'lamani idza dana ajli, katakan kepadaku kalau ajalku sudah dekat, beri aku aba-aba, beri aku kode supaya aku bisa memperbaiki amal ibadahku. Ini seorang nabi nih yang ngomong, tapi yang pasti adalah hanya sekedar apa namanya, sekedar kisah. Yang dimaksud ini adalah untuk kita, karena beliau adalah orang yang maksum, ya kan, maksum, terhindar ataupun beliau terluput daripada dosa. Beritakan kepadaku ketika ajalku sudah dekat. Wa aradta an taqbad ruhi, kasih tahu saya kapan kau akan mencabut nyawaku, 2 minggu atau 1 bulan sebelum kematianku, tolong kau ceritakan kepadaku. Faqal na'am, baik, arsilu laika rasulain, aku nanti akan mengutus kepadamu 2 utusan untuk memberitahu bahwa sebentar lagi kamu akan pulang kepada Allah, kata malakul maut. Au salatah, atau aku akan mengirimkan kepada kamu 3 utusan, 3 delegasi yang akan menyampaikan bahwa kematianmu sudah dekat, kata malakul maut. Kemudian falamman qada ajaluhu, tatkala kematian datang kepada dia, berarti Nabi Ya'qub setelah meninggal, ata ilaihil malakul maut, maka malakul maut pun datang kepada dia saat ajal dia. Orang tunggu malakul maut kan, sementara delegasi atau utusan yang ditunggu-tunggu nggak ada, kok tiba-tiba datang untuk mencabut nyawa? Mana utusannya? Pertanyaannya kan begitu kan? Karena kan amanah yang disampaikan sebelum dekat ajalku, sebelum ajalku datang, utuskan kepadaku delegasi yang menyampaikan bahwa kematianku sudah dekat. Lalu mana malakul maut? Lalu mana utusannya? Kok kamu sekonyong-konyong sudah datang untuk mencabut nyawaku? Maka faqal, dia bertanya lagi, azairan jikta am liqabdi ruhi, menurut pembicaraan kamu tidak mungkin kedatanganmu mencabut nyawaku, karena perjanjian kita sebelum kau mencabut nyawaku mesti ada 2 utusan, 3 utusan. Tapi kalaupun begitu, saya tanyakan kamu, ini kedatanganmu kepada aku kali ini mau ziarah atau mau mencabut nyawaku? Kata Nabi Ya'qub, utusannya belum ada nih, saya lihat, saya sudah nunggu-nunggu. Faqad liqabdi ruhik, kedatanganku kepadamu adalah untuk mencabut nyawamu. Ini aku datang mencabut nyawa kamu. Komplain dong, apa komplainnya? Ya kan? Awalasta kunta akhbartani annaka tursil ilayya rasulain, kan kau sudah berjanji akan mengutus 2 utusan kepadaku sebelum kematianku, kata Nabi Ya'qub. Kenapa kau tiba-tiba akan mencabut nyawaku? Aw salasah, bahkan 3 orang kau bilang akan kau hadirkan kepadaku sebagai utusan yang memberitahu bahwa sebentar lagi akan mati, bukan mati tiba-tiba. Komplain dong Nabi Ya'qub kepada malakul maut. Qal qad fa'altu, saya sudah kirim kepada kamu utusan sebelum hari ini. Mana
bayadu sya'rik ba'da sawadi, rambutmu yang menghitam yang dulunya, rambutmu yang memutih yang dulunya adalah hitam, alias uban. Berarti itu utusan malakul maut yang beruban tengok-tengok, ya kan? Yang beruban berdiri tegak depan kaca. Itu surat cinta pertama yang menceritakan malakul maut itu nanti akan datang pada hari pesta yang telah dijanjikan tanggal, bulan, dan tempatnya. Satu. Kemudian apa lagi? Wadha'ufa badanuka ba'da quwwatihi. Aku sudah mengutus utusan kedua, mana? Melemahkan badanmu yang dulu bisa menghafal segala jurus, dari jurus harimau sampai jurus meknong, ya kan? Dari ilmu kanuragan sampai ilmu lompat-lompat seperti monyet. Saya sudah utus kepada kamu, aku lemahkan badanmu. Mungkin dulu maraton kau sanggup 2 kilo, 3 kilo, 100 kilo kau angkat, ya kan? Berhubungan badan kau mampu berapapun yang kau inginkan. Tapi kan saya sudah melemahkan itu, delegasi dan utusan saya yang kedua. Tak kau rasakankah itu? Tak kau sadarkankah itu? Kata malakul maut. 2. Kemudian wanhila'u jismik ba'da istiqamatihi. Aku sudah membungkukkan jisimmu, badanmu yang dulu kau tegak seperti prima contohnya kan, atau seperti satria, atau seperti seorang Gatot Kaca. Tapi inhidah, aku jadikan kau membungkuk. Hadhihi rusuli, ini utusanku ya Ya'qub, ila bani Adam qabla al-mauti. Ini akan terjadi kepada seluruh anak manusia sebelum hari kematiannya. Uban, badan melemah, selera makan sudah mulai banyak pantangan, kan? Menghidup dengan tabobe, contoh don, atau maro nasihat dokter antak menghidupi makona paru-paru contohnya kan? Mamulai lomah, badan pun membungkuk, mungkin kena asam urat sebelum waktunya, segala macam. Ini akan saya lakukan kepada setiap anak Adam atau anak manusia yang akan meninggal dunia. Madad dahru wal ayyam wa dzambu hasil. Waktu berlalu, hari demi hari terlewatkan, dosamu semakin menumpuk. Waja'a rasulul maut wal qalbu ghafil. Datang kepadamu utusan malakul maut sementara hatimu masih melanglang buana penuh kelalaian. Na'imuka fid dunya ghururun wa hasrah. Anugerah yang kau dapatkan di atas dunia hanyalah sekedar sebuah tipuan, hanya sekedar sebuah panggung sandiwara yang pada saatnya semua akan kau tinggalkan dan satu pun tidak ada yang setia mendampingimu. Betul, ya kan? Makanya Syekh Bulkha ketika ditanyakan gurunya yang bernama Hatim Al-Asam, Hatim Asam itu adalah seorang ulama sufi yang beliau punya murid yang bernama Syekh Bulkha. Satu ketika terjadi bicara di antara keduanya, duhai muridku, berapa lama aku telah mengajarkanmu ilmu? 33 tahun duhai guru, kata Syekh Bulkha. Luar biasa, kita mondok cuma 7 tahun, ini mondoknya 33 tahun. Berapa dan apa ilmu yang telah kau dapatkan dariku? Dalam kitab Kifayatul Atsya, ya satu dulu ya. Dia katakan, selama 33 tahun duhai guruku, hanya 8 ilmu yang aku ambil dari kamu. Zahaba umri, umurku telah kuhabiskan untuk mengajarkanmu, masa cuma 8 ilmu yang kau ambil? Nah parah mentongko pada bahasa Itana kan? Tapi yang 8 ini akan jadi komandan segala ilmu duhai guruku. Mana? Yang pertama, ra'aitun nas, aku melihat manusia yuhibbuna habibahum, mereka mencintai kekasih mereka di atas dunia. Mereka sayang terhadap harta sehingga tangan susah keluar dari kantong untuk berbagi. Mereka sayang terhadap istri sehingga mereka lalai karena mencari nafkah buat istri. Mereka sayang kepada anak sehingga mereka korbankan Tuhan yang telah memberikan anak, saking sayangnya kepada seluruh apa yang mereka miliki. Tapi saya melihat tatkala ia diantarkan ke kuburan hanya sampai di pinggir kuburan. Begitu jasadnya masuk ke dalam liang lahat, dia pun sudah kekasihnya tak ikut menemaninya dalam liang lahat. Maka aku putuskan, ternyata kekasih dunia hanyalah kamuflase. Ternyata kekasih dunia hanyalah ungkapan cinta yang manis rasa sesaat saja. Ternyata kekasih dunia hanyalah sekedar panggung sandiwara. Anggo jabat abid ngada dong na setia. Dan aku melihat yang setia hanyalah amal ibadah yang telah dilakukan. Maka aku putuskan mencintai kekasih dunia hanya sekedar saja. Dan kuputuskan cinta dan kasih sayangku adalah kepada amal-amalku. Punya harta Allah kasih saya sedekahkan, namanya sedekahun jariyah.
ilmu saya amalkan dan saya ajarkan, namanya ilmun yuntafa'u bihi. Punya anak saya ajarkan agama sehingga mereka waladun salihun yada'u lahu. Sementara seluruh apa yang aku cari selama ini tinggal tanpa memberikan arti kepadaku. Itu ilmu yang pertama yang kuambil darimu, duhai guruku. Wallahi tayyabta, benar apa yang telah kau sikapi di gurunia. Jadi siapa yang paling setia? Amal ibadah ilmu yang kau ajarkan, saudara kaum muslimin. Qala Abu Ali At-Tiqa, dakhaltu ala rajulin salihin a'uduhu. Aku menceritakan, kata Abu Ali At-Tiqa, aku masuk kepada seorang laki-laki, atau aku menziarahi seorang laki-laki yang sedang sakit. Dia adalah orang saleh. Wa huwa maridun, dia sedang diuji dengan penyakit. Wa kana minal masyayikhul kubar atau al-kibar, dia seorang guru besar. Wa haulahu talamidahu, dan di sebelah kiri kanannya banyak murid-muridnya yang menemani masa sakitnya. Guru orang tong. Wa qad balaga ardhal umur, dan umurnya sudah tua renta. Tua renta, nggak ada bisa satu dia. Fakultu lahu, maka aku pun bertanya kepadanya, ayyuhas syekh, duhai guru, bima bukauka, apa yang kau tangiskan? Dari tadi aku melihat air matamu tidak pernah berhenti. Apa yang kau tangiskan, duhai guru? A'anad dunya, apakah kau menangisi dunia? Faqala abaki ala wufudi salati, sekarang aku sedang menangisi betapa banyak salatku yang telah luput. Qultu wa kaifa dzalik, bagaimana demikian? Wa qad kunta musalliya, aku melihatmu orang yang tidak pernah meninggalkan salat. Qal li anni qad baqaitu ila hadha wa ma sajadtu illa fi ghaflatin, karena aku rasakan sampai detik ini sujudku hanyalah penuh dengan kelalaian. Kata si guru yang dalam keadaan tua renta dan sakit ini, wala rafa'tu ra'si illa fi ghaflatin, aku pun angkat kepala dari sujud adalah dalam kelalaian. Wa ana amutu 'alal ghaflah, yang kutakutkan aku akan mati juga dalam kelalaian. Summa innahu tanaffas as-sa'da wa ansyad yaqul, kemudian nafasnya pun ditarik dalam keadaan sakit, dia pun menguntaikan sebuah syair. Apa syairnya? Tafakkartu fi hasyari wa yauma qiyamati, kalau aku berpikir bagaimana mahsyarku dan setelah hari kiamatku. Wa isba'u khaddi fil maqabiri thawiya, pipiku yang elok ini akan didempetkan ke tanah yang menjadi tempat mukimku. Faridan wahida ba'da azzin wa rif'atin, aku akan ditinggalkan sendiri dalam kesepian, padahal dulu di dunia aku punya wibawa yang sangat tinggi. Rahilan bijirni wat turab wasadia, sementara aku akan tertawan seluruh badanku, sementara tanah telah menjadi bantal-bantalku. Tafakkartu fi tulil isabi wa irdi'i, aku membayangkan betapa lamanya aku nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Wa dhalla maqami hina a'ti kitabiyah, dan aku membayangkan betapa hilangnya aku ketika aku menerima kitab catatan amal ibadahku. Walakin raja'i fika wa khaliqi, maka duhai Tuhanku, hanya kepadamu aku hamparkan segala harapanku. Bi annaka taghfiru ya ilayya khata'iyah, hanya engkau yang mampu mengampunkan dosa orang-orang yang bersalah. Jadi sehebat mereka, doanya juga adalah doa, tetap doa dalam keputusasaan, artinya menghibah kepada Allah, dan mereka merasa amal mereka tidak ada apa-apanya dibanding nikmat Allah yang diberikan. Fi'uyudil ikhbar wallahu a'lam bishawab.